Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 18621501115. Dengan dibuatnya video kali ini, yaitu untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Neuroscience dengan dosen pengampu Ibu Khairiyah Salid, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori-teori neuroscience dalam pembelajaran. Sebelum saya membahas mengenai apa saja teori-teori neuroscience dalam pembelajaran, yang pertama kita perlu mengenal apa itu neuroscience. Pengertian neuroscience. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel syaraf dengan pendekatan multidisipliner menurut Taufik Pasyak pada tahun 2012. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf lainnya. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi teori neuroscience, sistem syaraf dan otak merupakan asas fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Neuroscience adalah suatu bidang penelitian saintifik tentang sistem syaraf, utamanya otak. Neuroscience merupakan penelitian tentang otak dan pikiran. Studi tentang otak menjadi landasan dalam pemahaman tentang bagaimana kita merasa dan berinteraksi dengan dunia luar, dan khususnya apa yang dialami manusia, dan bagaimana manusia mempengaruhi yang lainnya, menurut Snyder pada tahun 2011. Baik, selanjutnya berangkat kepada pembahasan inti, yaitu mengenai teori neuroscience dalam bidang pembelajaran. Yang pertama ada teori emosi. Menurut Cannon pada tahun 1927 menyatakan bahwa peranan utama emosi berada di talamus, yang merupakan bagian inti dari pusat otak. Cannon berpendapat bahwa talamus memberikan respon terhadap stimulus yang membangkitkan emosi dengan mengirim impuls secara serempak ke korteks cerebral dan ke bagian tubuh yang lain. Perasaan emosional merupakan akibat keterbangkitan korteks dan sistem syaraf simpatik. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Barth dan dikenal sebagai teori Cannon-Barth. Perubahan badani dan pengalaman emosi terjadi pada saat yang sama. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang, atau dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan dengan perasaan. Perasaan atau feelings adalah pengalaman yang disadari, diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam keadaan jasmania. Nah, Walgito pada tahun 1997 mengemukakan 3 teori emosi, yaitu yang pertama ada teori sentral, yang kedua teori berpikir, dan yang ketiga teori kepribadian. Nah, yang pertama, teori sentral. Menurut teori ini, gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jadi, individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam kejasmaniannya. Menurut teori ini, orang menangis karena merasa sedih. Teori atau pendapat ini dikenal dengan teori sentral, yang dikemukakan oleh Cannon. Jadi, atas dasar teori ini dapat dikemukakan bahwa gejala-gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Yang kedua ada teori periferal. Menurut teori ini, justru sebaliknya, gejala-gejala kejasmanian bukanlah merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu, tetapi malahan emosi yang dialami oleh individu merupakan akibat dari gejala-gejala kejasmaniannya. Menurut teori ini, orang tidak menangis karena susah, tapi sebaliknya, susah karena menangis. Dengan demikian, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap stimulus-stimulus yang datang dari luar.
Dan yang ketiga ada teori kepribadian. Menurut teori ini, emosi merupakan suatu aktivitas pribadi di mana pribadi ini tidak dapat dipisah-pisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai dua substansi yang terpisah. Karena itu, maka emosi meliput pula perubahan-perubahan kejasmanian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam emosi. Emosi manusia banyak ragamnya atau macamnya, namun secara garis besar emosi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama emosi yang menyenangkan atau positif dan emosi yang tidak menyenangkan atau emosi negatif. Menurut Guy pada tahun 1999. Menurut Goleman, macam-macam emosi itu adalah yang pertama ada amarah. Amarah itu meliputi beringas, mengamuk, jengkel, benci, dan kesal hati. Yang kedua ada kesedihan. Kesedihan ini meliputi pedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, dan juga putus asa. Yang ketiga ada rasa takut. Nah, rasa takut ini meliputi rasa cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, dan juga tidak tenang. Nah, selanjutnya ada kenikmatan. Nah, kenikmatan ini mencakup rasa senang, bangga, bahagia, gembira, riang, dan juga puas. Nah, selanjutnya yaitu ada perasaan cinta. Perasaan cinta ini mencakup penerimaan, persahabatan, kepercayaan, hormat, kemesraan, kebaikan hati. Macam-macam emosi selanjutnya yaitu ada terkejut. Terkejut itu termasuk ke dalam terkisap, terkejut, dan juga selanjutnya ada jengkel. Jengkel ini mencakup hina, jijik, muak, dan tidak suka. Dan terakhir ada malu. Malu ini mencakup kesal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mengelola kecerdasan emosi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreativitas pengajar. Pembelajaran yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu mengelola kecerdasan emosi. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi dalam pembelajaran. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan lingkungan yang kondusif. Lalu yang kedua, menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. Yang ketiga, mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik. Yang keempat, membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Yang kelima, melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran, baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Yang keenam, merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon negatif. Yang terakhir yaitu menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran. Ini menurut Goleman pada tahun 2002. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai amigdala. Amigdala adalah struktur dalam sistem syaraf terbentuk seperti almonds yang terletak di dasar lobus temporalis. Amigdala merupakan bagian dari sistem limbik yang terlibat dalam pengalaman emosional dan fungsi seksual. Struktur ini berperan dalam ingatan yang bersifat emosional dan terbentuk dari sebuah nukleus atau kluster badan sel. Amigdala tumbuh dan mencapai puncak perkembangannya sebelum usia 4 tahun. Karena itu, pada anak-anak di bawah 4 tahun, sensasi dan rangsangan yang paling cepat ditangkap, dikonsolidasi, dan disimpan adalah sensasi-sensasi yang bersifat emosional. Pengalaman-pengalaman emosional pada anak usia ini merupakan pengalaman hidup yang terpatri kuat. Pengalaman atau pelajaran pada usia ini akan terdampak lebih kuat jika diberikan dengan nuansa emosi yang tinggi, misalnya melalui bermain. Amigdala menyimpan memori tentang peristiwa emosional, menerima input dari sistem visual, auditif, dan pencernaan, termasuk bagian otak yang mengena rasa dan sentuhan. Amigdala adalah peran stimulasi, regulasi emosi dan respon emosional terhadap informasi sensor, serta mengevaluasinya dengan cepat dalam menentukan nilai emosionalnya, serta mengambil keputusan terhadap kejadian tertentu. Jadi, amigdala adalah struktur yang menghubungkan antara emosional dan rasio atau kesadaran emosional atau emotional awareness. Sebagai contoh, apabila kita menghadapi rasa takut, maka hal ini adalah suatu komponen dari kondisi emosional yang cirinya adalah kondisi tergerak atau state of being moved.
Komponen emosi lainnya adalah kesadaran tindakan yang diambilnya terhadap rasa takut tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori triune brain. Teori dari Paul de Marcelin berawal dari hipotesisnya di tahun 1960-an, seseorang neuroscientist Amerika yang menjelaskan tentang evolusi otak vertebrata di dalam bukunya The Triune Brain in Evolution pada tahun 1990, kajian teori triune ini terus dikembangkan oleh para ahli sampai saat ini. Berdasarkan teori triune brain ini, otak manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu reptilian complex atau otak reptil, limbic system atau sistem limbik, dan neocortex atau neocortex. Yang pertama yaitu reptilian complex atau otak reptil. Otak ini terletak paling belakang di otak kita. Dia berupa batang yang menghubungkan otak dengan tulang belakang. Otak reptil berfungsi mengatur gerak refleks dan keseimbangan pada tubuh manusia. Otak inilah yang memerintahkan kita untuk bergerak saat jika terjadi bahaya ataupun melindungi kita dari bahaya fisik. Yang kedua ada limbic system atau sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang sangat berperan dalam pembentukan tingkah laku emosi seperti marah, taktik, dorongan, seksual. Nah, sistem limbik terdiri dari amigdala, septum, hipotalamus, talamus, dan hipokampus menurut Masters dan kawan-kawan pada tahun 1992. Yang ketiga adalah neocortex. Neocortex adalah pusat pikiran rasional manusia, bahkan pusat kepribadian. Istilah evolusi bahwa manusia adalah Homo sapiens karena ada neocortex yang memungkinkan manusia menjadi logis, analitis, dan pembuat keputusan yang baik. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai belahan otak kiri dan kanan. Hipotesis lain mengemukakan kaitan antara dua belahan dengan kategori emosi yang berbeda. Menurut Jeffrey Gray, pada tahun 1970, aktivitas belahan otak kiri, terutama lobus frontal dan temporalnya berkait dengan sistem aktivasi perilaku. Perbedaan antara kedua belahan otak berkaitan dengan kepribadian. Secara rata-rata, individu yang memiliki aktivitas korteks frontal lebih tinggi daripada belahan otak kiri cenderung lebih bahagia, mudah bergaul, dan lebih suka bersenang-senang. Individu yang memiliki aktivitas konteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kanan cenderung lebih tertutup, tidak puas dengan hidup, dan lebih mudah emosi yang tidak menyenangkan. Belahan otak kanan lebih responsif terhadap stimulus emosional daripada belahan otak kiri. Sebagai contoh, mendengar suara tawa atau tangis akan lebih mengaktifasi amigdala kanan daripada amigdala kiri. Ketika seseorang mengamati wajah, perhatian yang dicurahkan untuk mengenali ekspresi, emosi akan meningkatkan aktivitas korteks temporal belahan otak kanan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu neuroscience merupakan satu bidang kajian mengenai sistem syaraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi teori neuroscience, sistem syaraf dan otak merupakan bagian sangat penting bagi proses pembelajaran manusia. Maka dari itu, perlu untuk kita memahami teori-teori neuroscience dalam pembelajaran yang mencakup teori emosi, amigdala, teori triune brain, dan belahan otak kanan dan kiri, agar pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai teori-teori neuroscience dalam pembelajaran. Untuk kurangnya, saya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.